Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta dan peduli kucing. Insya Allah semuanya pada sehat walafiat. Kali ini saya akan menceritakan tentang kucing saya yang ketiga yang saya beri nama Cuncun. Cuncun bukan dari kitten yang saya adopt. Cuncun adalah kucing jalanan yang mana Cuncun ini kami temui saat kami pindah ke kota lain. Begini ceritanya. Saat pindah-pindahan kami, di mana kami sangat sibuk mindah-mindahin barang, masuk ke dalam rumah, kami mendengar teriakan kucing menangis-nangis beserta anak-anaknya di pintu depan rumah tetangga kami. Esok harinya kami pindahan barang lagi, Cuncun dan anaknya juga menangis-nangis ke tetangga yang lain. Akhirnya saya panggil Cuncun ini seperti kebanyakan orang dengan istilah membunyikan suara panggilan untuk kucing biasanya. Kemudian Cuncun dan anak-anaknya datang masuk ke dalam pagar rumah kami. Biasanya memang saya selalu menyiapkan dry food untuk makanan kucing yang kami bawa dari kota sebelumnya ke kota tempat kami tinggal yang baru. Dry food juga selalu kami siapkan untuk kucing-kucing, dimana kalau kami pergi kemana-mana selalu ada di kendaraan kami, dan jika ada kucing kami memberi makannya. Dalam istilah para cat lover adalah street feeding. Lalu Cuncun dan anak-anaknya makan di teras rumah kami. Cuncun dan anak-anaknya sangat kelaparan. Anak-anaknya sangat kurus dalam keadaan pilek, mata yang penuh dengan belekan. Menyedihkan keadaannya. Pada saat kami pindah rumah itu memang hari sedang libur besar sekolah, sehingga para tetangga di komplek kami tidak ada. Dan alhamdulillah kami pas pindahan rumah bisa bertemu dengan Cuncun tadi. Akhirnya karena kami biasa memberi makan Cuncun di teras rumah kami, Cuncun dengan anak-anaknya sering makan di teras rumah. Dan setelah makan, Cuncun dan anaknya pergi lagi gak tahu kemana. Hari demi hari sampai akhirnya sebulan, saya melihat Cuncun tidak lagi dengan anaknya yang 4 ekor. Cuncun datang dengan hanya 2 anak. Saya sempat berpikir, apakah anak Cuncun hilang, mati, atau ketabrak mobil. Saya sempat mencari-cari ke keliling komplek tapi tidak ada. Kebetulan ada warung di dekat rumah kami bertanya, apakah Cuncun ada yang memiliki? Ternyata Cuncun tidak ada yang memiliki. Dia hanya kucing liar di komplek rumah, yang mana orang-orang di komplek rumah kalau mau beri makan diberi makan, kalau tidak ya tidak. Lalu saya bertanya juga dengan orang warung, di mana dia tidur selama ini? Di mana aja? Kata orang warung, suka-suka hati dia kemana dia mau tidur bersama anak-anaknya. Saya tanya juga dengan orang warung, adakah ngelihat anak Cuncun, karena saya melihat anaknya tinggal 2 ekor. Lalu kebetulan orang warung tahu bahwa anak Cuncun sudah mati ketabrak mobil yang lewat di komplek rumah kami. Lalu saya beritahu orang warung tersebut, biarlah Cuncun saya yang pelihara. Kemudian Cuncun dalam pemeliharaan kami tidak biarkan lagi berkeliaran keluar pagar. Cuncun hanya main-main di dalam pagar rumah kami bersama anak-anaknya.
Dan setelah anak-anaknya berusia 1 tahun, kemudian Cuncun juga telah kami steril setelah anak-anaknya pada saat itu berusia 3 bulan. Cuncun kami steril, berikut juga anak-anaknya kami steril setelah berusia 1 tahun. Qadarullah, setelah disteril dan sembuh dari luka pasca steril, anak Cuncun main-main sampai keluar pagar. Kemudian pagi-pagi, tetangga di ujung jalan manggil-manggil saya. Dia bertanya, apakah ini kucing saya? Sudah dalam keadaan tegang mati. Saya kaget. Ya, saya memang terlalu sensitif ya. Terlalu, gimana orang bilang ya, terlalu perasa mungkin. Saya nangis, saya tanya, Dek, kenapa? Saya tanya begitu. Kebetulan tetangga saya itu masih sangat muda. Dia bilang, saya nggak tahu bunda, katanya bilang gitu. Tahu-tahu sudah tergeletak tegang di teras rumah kami. Saya berpikir, kenapa Cuncun bisa seperti ini? Ya, mungkin juga karena keracunan. Karena saya lihat bukan Cuncun, anaknya Cuncun. Saya perhatikan mayat anaknya Cuncun yang bernama Queen, tidak ada luka-luka, tidak ada luka gigitan, tidak ada luka tabrakan. Karena kejadian itu, saya nggak berani lagi melepas mereka keluar pagar. Akhirnya saya biarkan mereka bermain di halaman belakang. Sampai saat ini, Cuncun dan anaknya masih ada. Anak Cuncun saya beri nama Ciko. Tinggal Ciko lah yang bersama Cuncun, dan mereka alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat. Cuncun memiliki sifat yang penyayang dan mudah akrab dengan anabul-anabul yang lain jika datang pendatang baru. Karena sifat dan penyayang ini, dia begitu perhatian ya, jadi saya jadi seneng ngeliat dia. Jika ada anabul yang baru, setelah dipisahkan beberapa saat untuk menghindari apakah anabul yang baru ini ada penyakit atau ada virus, saya gabungkan dengan Cuncun di cat room, dan dia langsung menjilat-jilati pendatang baru tersebut. Itulah keunikan Cuncun yang begitu penyayang jika ada pendatang baru di rumah saya. Baiklah teman-teman, hanya sampai di sini kisah tentang Cuncun. Insya Allah akan saya lanjutkan kembali kisah anabul saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.